Selamat pagi teman-teman. Kita akan ibadah pada pagi hari ini. Jumpa lagi bersama Bu Evi, Eca, dan Kak Yosi. Ya, sebelum kita mulai ibadah online pagi ini, kita akan berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan dengan judul apa ya Eca? Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Kak Yosi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ajak kanan. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Balik lagi. Serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ya, oke. Badannya sudah sedikit semangat kan? Ya, kita akan mulai ibadah kita pagi ini dengan kita akan berdoa kepada Tuhan yang akan dipimpin oleh Aaron dan Noel, silahkan. Nah, teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan sekolah minggu online, berkati sekolah minggu online ini sehingga berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Dadah. Amin. Terima kasih Aaron dan Noel. Ya, sekarang kita akan bangkit berdiri lagi. Kita akan gerak-gerakkan tangan kita ya Eca ya. Kita akan memuji nama Tuhan dengan lagu Siapa yang buat dunia? Siapa yang buat dunia. Siapa yang buat hutan? Siapa yang buat lautan? Bala bala bala. Siapa yang buat dunia ini? Hutan dan lautan. Y-E-S-U-S. Y-E-S-U-S. Yesuslah Rajaku. Yesus yang buat dunia ini, hutan dan lautan. Sekali lagi Kak Yosi. Siapa yang buat hutan? Siapa yang buat lautan? Bala bala bala. Siapa yang buat dunia ini, hutan dan lautan. Y-E-S-U-S. Y-E-S-U-S. Yesuslah Rajaku. Yesus yang buat dunia ini, hutan dan lautan. Ya, semangat ya, semangat pagi, puji Tuhan. Nah, sukacita hari ini Eca? Ya. Ya, sukacita. Begitu pula teman-teman yang di rumah, semuanya harus bersukacita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, kita akan masuk dalam persembahan. Jangan lupa adik-adik yang mau persembahan, nanti bilang ke mamah papahnya,
memasukkan persembahan ke dalam amplop, ditulis untuk persembahan untuk Komisi Anak Sekolah Minggu GKJ Maguwo, lalu dititipkan ke gereja. Ya, kita akan persembahan dan dengan memuji nama Tuhan dengan lagu apa, Eca? Pujian beri syukur. Beri syukur. Bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Ya, terima kasih atas persembahannya teman-teman. Kita akan doa persembahan yang akan dipimpin oleh adik Gendis. Silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, dan pejamkan mata. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami sudah mengumpulkan persembahan sekolah minggu online ini ya Tuhan, dan kiranya Engkau berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Dek Gendis. Ya, pagi ini kita akan belajar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh siapa? Pak Sigit. Ya, Pak Sigit. Kita persiapkan kita walaupun berada di Alkitab, kita tetap belajar Tuhan ya. Kita siapkan hati, kita siapkan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Kita memuji nama Tuhan dahulu dengan lagu Baca Kitab Suci. Baca Kitab Suci, doa tiap hari, doa hari, doa tiap hari. Baca Kitab Suci, doa tiap hari, malau mau tunggu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, glory haleluya. Baca Kitab Suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu. Ya, silakan Bapak Sigit. Sebelumnya kita akan berdoa firman yang akan dibawakan oleh adik Evan. Evan, silakan. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan belajar firman-Mu, kiranya Tuhan persiapkan kami. Berkati juga Bapak Sigit yang menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Terima kasih Dek Evan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Sigit. Pak Sigit. Selamat pagi adik-adik, berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu online GKJ Maguwo Harjo. Dalam firman kali ini kita akan berbalik dari jahat menjadi baik. Kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Yunus 3 ayat 1 sampai 5 dan kemudian disambung dengan ayat yang ke-10. Pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah,
Pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah kota yang besar yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Orang-orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Disambung ayat yang ke-10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangnya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, dalam nat tadi bercerita tentang kota Niniwe. Niniwe adalah kota yang besar. Penduduknya lebih kurang 120.000 jiwa. Untuk ukuran pada zamannya Nabi Yunus pada 9 sebelum Masehi, itu adalah sebuah ukuran yang sangat banyak dengan luas 3 kali perjalanan dengan jalan kaki. Sangat luas sekali ya adik-adik, dengan bangunan yang begitu megahnya, yang dibuat dengan bagus tapi juga dengan penduduk yang beragam ini, maka besar pula akan kejahatan yang ada di sana. Niniwe, kalau sekarang adik-adik tahu, ada di daerah di sebelah timur Sungai Tigris, di seberangnya kota Mosul. Kota Mosul itu ada di negara Irak. Jadi Niniwe ada di negara Irak. Karena begitu banyaknya dosa yang dilakukan oleh orang-orang Niniwe, ada perampokan, ada kekerasan, ada sihir, begitu banyak kota Niniwe ini. Tuhan akan menjungkit balik kota ini karena dosa yang begitu besarnya. Peringatkan masyarakat orang-orang Niniwe ini, Tuhan mengutus Yunus. Di dalam Yunus ayat yang pertama tadi dikatakan bahwa datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Mengapa kedua kalinya? Karena Yunus pertama kali diutus oleh Tuhan gagal untuk sampai ke kota Niniwe. Ketika Yunus diutus Tuhan untuk ke kota Niniwe, tapi Yunus malah pergi ke Tarsis, yang akhirnya kapalnya dihantam badai, kemudian dia harus dibuang ke laut dan kemudian diselamatkan oleh ikan, dan dia harus hidup dalam perut ikan selama 3 hari karena kuasa Tuhan ya adik-adik ya. Maka ini adalah kedua kalinya Yunus diutus oleh Allah untuk memperingatkan bangsa orang-orang Niniwe untuk bertobat. Kemudian apa yang dilakukan Yunus? Dia melaksanakan benar perintah Tuhan ini, dia jalan kaki selama sehari untuk sampai di kota Niniwe. Orang-orang Niniwe adalah orang-orang yang percaya kepada Allah, tapi karena begitu banyak dosanya sehingga ia menyakitkan hati Allah. Dan ketika Yunus memperingatkan orang-orang Niniwe ini, mereka mengumumkan untuk berpuasa dan memakai kain kabung selama 40 hari lamanya. Bahkan
Raja Niniwe pun turun dari singgasana untuk mengenakan kain kabung duduk di atas abu. Tidak terkecuali juga dengan hewan-hewan ternaknya, dengan sapi-sapinya, adik-adik, dengan kambing, dengan dombanya. Mereka juga berpuasa dengan dikasih kain kabung Tuhan untuk menyatakan mereka sangat ingin berbalik Tuhan, mereka bertobat kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi itu, adik-adik, ketika hampir sampai ke waktunya, Tuhan tidak membatalkan niatnya untuk menjungkir balikkan kota Niniwe, karena dia merasa bahwa orang-orang dari Niniwe ini telah bertobat dan berbalik dari yang jahat menjadi yang baik. Ini menunjukkan bahwa Allah memiliki belas kasihan kepada orang-orang yang mau bertobat. Allah kita bukanlah Allah pendendam. Allah kita adalah Allah yang begitu mengasihi. Allah kita adalah Allah yang selalu ingin umatnya hidup dengan baik. Ketika bangsa Niniwe berubah dari yang jahat menjadi yang baik, menjadi baik, Tuhan telah menerima pertobatannya dan Dia memberi pengampunan pada orang-orang Niniwe. Demikian juga dengan kehidupan kita, ya adik-adik. Tuhan ketika kita mau bertobat, kita mau berubah dari yang buruk menjadi yang baik, Tuhan pasti akan menerima pertobatan kita. Dan Tuhan siap akan memberikan pengampunan dan hidup yang kekal. Dari pelajaran ini, kita bisa memetik bahwa Niniwe kota yang besar, kota yang penuh dengan kejahatan, kota dengan banyak penduduknya. Tetapi satu hal, dia mau diingatkan dari kesalahannya. Dia mau berbalik ke jalan yang benar, sehingga Tuhan mengasihi Niniwe, kota Niniwe, dan kemudian Tuhan mengampuni dosa-dosanya, tidak lagi memperhitungkan dosa-dosanya, tapi Tuhan akan memberi hidup yang lebih baik. Lalu bagaimana dengan adik-adik? Adik-adik mau diingatkan oleh Tuhan ketika adik-adik mungkin keliru jalannya? Jangan kita mengeraskan hati kita, ya adik-adik, bahwa ketika kita keliru dan ketika Tuhan mengingatkan kita, maka cepat-cepatlah kita datang kepada Tuhan, karena Tuhan akan mengampuni kita. Tuhan akan memberi kita hidup yang kekal. Tuhan tidak akan memberi kita penghukuman lagi. Inti dari Tuhan hari ini adalah bahwa Allah adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah tidaklah pendendam, sehingga ketika kita datang sujud menyembahnya, ketika kita datang untuk bertobat kepadanya, Tuhan pasti akan mengampuni kita. Ada satu ayat yang indah untuk hari ini, kita ambil dari Matius 5 ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ini adalah ayat indah kita, ayat yang perlu kita renungkan, bahwa kalau kita membawa damai, kita akan disebut dengan anak-anak Allah. Demikian adik-adik firman pagi hari ini.
akan tutup firman ini dengan tundukkan kepala kita akan berdoa. Tuhan Yesus Allah kami, Allah yang hidup, yang kekal, kami mengucap syukur Tuhan atas firman yang Engkau berikan pada kami pada hari ini ya Tuhan. Engkau telah mengajarkan kami Tuhan satu hal yang terbaik untuk hidup kami ya Tuhan. Engkau telah mengajarkan kami tentang pertobatan Tuhan, dan kami yakin bahwa Engkau akan mengampuni kami Tuhan ketika kami bersalah Tuhan, dan ketika kami mau bertobat Tuhan, Engkau akan memberi kami kehidupan yang kekal ya Tuhan. Ajarkanlah kami Tuhan untuk dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan firman-Mu ini ya Tuhan. Jadikanlah kami Tuhan seperti yang Engkau firmankan Tuhan, jadikanlah kami menjadi terang-terang-Mu Tuhan, jadikanlah kami menjadi surat-surat Kristus-Mu yang terbuka Tuhan, yang bisa dilihat oleh setiap orang yang melihat kami ya Tuhan. Bapa dalam surga, kami menyerahkan Tuhan ibadah online sekolah minggu GKJ Maguwoharjo ini hanya ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan seluruhnya hanya dalam kuasa-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus doa ini kami naikkan. Haleluya Bapa, amin. Terima kasih Pak Sigit. Sungguh luar biasa firman kita pada hari ini ya adik-adik. Seperti Yunus tadi, kita anak-anak Tuhan juga diutus Tuhan harus mau kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan pada kita. Ya, kita akan prakarya. Pagi ini kita belajar prakarya yang akan dipandu oleh Tante Lina. Silakan Tante Lina. Shalom, selamat pagi adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita jumpa kembali di dalam ibadah anak sekolah minggu GKJ Maguwoharjo. Nah, adik-adik yang terkasih, pada hari ini kita akan bikin prakarya yang sangat mudah dan bahan yang sangat mudah didapat. Kita akan mendapatkan tempat pensil seperti ini, tempat pensil yang sangat cantik dan juga bisa dipakai untuk tempat yang lain, jadi tempat serbaguna seperti ini. Nah, yuk kita mulai ya adik-adik yang terkasih. Bahannya kertas lipat warna-warni, kemudian ada sedikit kertas, apa ini namanya? Kertas apa? Karton, ya betul. Ini ada gunting, lem, dan juga bisa dibantu dengan barbers ya. Mari kita mulai. Kita ambil satu warna kertas lipatnya, kemudian kita lipat seperti ini. Bisa juga kertasnya double adik-adik, jadi biar lebih tebal. Ini kita lipat begini segitiga, kemudian sisanya yang di bawah kita lipat ke atas seperti ini. Nah, setelah kita mendapatkan bentuk yang kayak gini, yang kanan kita lipat ke tengah dan yang kiri juga kita lipat ke tengah. Nah, seperti ini. Nah, ketemu satu sisi tengah, kemudian kita lipat seperti ini. Nah, kita akan mendapatkan bentuk seperti ini. Dan ini kita masukkan adik-adik. Ini ya. Nah, kemudian kita lem. Kita rekatkan sambil dirapikan. Nah, kemudian kita bikin lagi warna yang berbeda.
kita bikin jumlahnya 6 gitu ya, seperti ini jumlahnya 6. Nah, setelah itu kita kasih lem di sisi sebelah sini. Kita rekatkan dengan warna yang lain seperti ini. Ini ya adik-adik. Nah, sampai menutup semua, jadi jumlahnya 6. Seperti ini. Mungkin bisa dibantu biar lebih kuat pakai staples. Tapi kalau adik-adik yang kecil nanti pakai lem saja ya, biar lebih aman. Nah, seperti ini. Kemudian untuk alasnya kita ambil kertas kartonnya, kemudian kita pola dulu seperti ini. Polanya. Kemudian kita gunting. Sesuai dengan pola di bagian bawahnya ya, untuk menutup. Nah, seperti ini kita tutupkan untuk bagian bawahnya. Adik-adik bisa lem di sini. Atau bisa pakai double tip atau dikuatin dengan isolasi. Nah, bisa juga dikasih hiasan seperti ini ya, adik-adik, biar lebih cantik. Nah, sudah selesai, kita bisa menyimpan pensil, gunting, dan juga lem seperti ini. Adik-adik, bisa kan? Nah, pasti bisa. Oke, selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Terima kasih Tante Lina. Ya, kita akan ujian yaitu lagu Ku Cinta Keluarga Tuhan. Ayo Kak Yosi. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Senang sekali kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi keluarganya Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Nah, kita akan tutup ibadah kita pagi ini yang akan dipimpin oleh doa penutup oleh Cio. Silahkan.
kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas penyertaan-Mu. Pada hari ini, ibadah anak online terlaksana dengan baik. Semua karena kasih karunia-Mu saja. Jagailah kesehatan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih, Cio. Nah, di masa pandemi ini, selain kita harus selalu berada di rumah, membatasi kegiatan kita harus mematuhi protokol kesehatan, yaitu 4M. Apa saja, Eca? Mencuci tangan menggunakan sabun dan dengan air mengalir dan memakai masker, menjaga jarak dan hindari kerumunan. Ya, terima kasih, Eca. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Sigit, kepada Tante Lina, kepada Aaron, Noel, ya, Gendis, Van Evan, dan Cio. Tuhan memberkati semuanya. Ya, kita akan tutup ibadah kita dengan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.